Ada pertanyaan, apakah dalam mempelajari ilmu Chinese medicine yang tercantum dalam WHO benchmark itu hanya perlu jalur meridian dan titik akupunktur saja? Apakah hanya mempelajari keluhan nyeri sepanjang meridian saja? Bagaimana dengan gangguan pada organ dalam, organ Changfu? Apakah tidak dicantumkan dalam WHO benchmark atau pedoman WHO? Pertanyaan yang kritis, bagus sekali. Kita bahas yuk. Simak videonya hingga selesai agar ada pemahaman yang lengkap. Assalamualaikum sahabat akupunktur dimanapun berada, sehat ya. WHO benchmark atau pedoman WHO yang dibuat untuk pelatihan akupunktur versi WHO ini menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena sifatnya yang universal, berlaku untuk praktisi seluruh dunia. Terima kasih kepada Pak Kiki yang telah membuka wawasan berpikir sehingga kita menjadi tergerak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tentunya agar akupunktur Indonesia bisa sejajar dengan akupunktur dunia dan mempunyai kompetensi yang mempunyai daya saing yang baik dengan mereka. Sebuah tantangan kita bersama. Sahabat, perlu dicermati lagi 4 modul pembelajaran pelatihan akupunktur yang menjadi pedoman WHO. Yang belum mengetahui uraian lengkap 4 modul ini bisa melihat video ICD-11 dan WHO Benchmark Part 2 terlebih dahulu. Sebuah pertanyaan kritis. Apakah dalam mempelajari ilmu Chinese medicine yang tercantum dalam WHO Benchmark itu hanya jalur meridian dan titik akupunktur saja? Apakah hanya mempelajari keluhan nyeri sepanjang meridian saja? Bagaimana dengan gangguan pada organ dalam, organ Changfu? Apakah tidak dicantumkan dalam WHO benchmark atau pedoman WHO? Jawab, semuanya tercantum secara lengkap. Ya, tentang meridian, juga organ Changfu, tentunya pengertian organ ini menurut Chinese medicine. Dari 4 modul yang dibuat WHO, ada 2 modul pelatihan yang membahas akupunktur secara khusus, yaitu modul pertama tentang modul pembelajaran akupunktur dan modul kedua tentang modul pembelajaran Chinese medicine. Yang pertama, modul pembelajaran akupunktur yang meliputi 4 hal yaitu pendahuluan, teori meridian, dan titik akupunktur, keterampilan dan teknik praktek akupunktur yang aman, dan aplikasi klinis akupunktur. Di modul pertama ini memang difokuskan pada jalur meridian dan titik akupunktur serta penerapannya dalam praktek. Sedangkan modul yang kedua disebut modul pembelajaran Chinese medicine, ini difokuskan pada kondisi di dalam tubuh yaitu 1. Konsep yin yang dan 5 elemen. 2. Fungsi individual dan hubungan interaktif qi, darah, esens, dan cairan. 3. Fungsi fisiologis sistem organ dan hubungannya. 4 metode dasar diagnosis termasuk inspeksi, auskultasi atau pendengaran, dan olfaksi atau penciuman, anamnesa, palpasi umum, dan palpasi nadi. Jadi, di modul kedua ini, modul pembelajaran Chinese medicine, tidak hanya belajar organ Changfu saja, tetapi lebih dalam lagi tentang tubuh kita harus dalam keadaan keseimbangan yin yang agar tetap sehat. Juga dikaitkan dengan filosofi tentang 5 elemen atau 5 unsur dalam alam, yaitu kayu, api, tanah, logam, air, yang disingkat sebagai Katla, yang berkorespondensi dengan organ di dalam tubuh yang dalam Chinese medicine disebut organ Changfu, terdiri dari organ Chang atau padat atau yin, yaitu paru, jantung, perikardium, limpa, ginjal, liver, dan organ fu atau rongga atau yang, yaitu usus besar, usus kecil, sanciau, lambung, kandung kemih, dan kandung empedu. Sahabat,
Dari uraian ini jelas bagi kita bahwa dalam mempelajari ilmu akupunktur tidak boleh setengah-setengah. Artinya tidak bisa hanya mengambil titik-titik akupunkturnya saja, tetapi harus menguasai jalur meridian, konsep yin yang dan 5 unsur, teori Chang Fu dan hubungan interaktif dengan substansi vital di dalamnya, juga 4 dasar diagnosa yang nantinya mendapatkan diagnosa sindrom. Untuk kemudian ditentukan prinsip terapi, baru kemudian titik-titik akupunktur yang dipilih. Lantas, di mana peran ICD-11? Lagi-lagi, apresiasi untuk WHO. WHO telah memberi tempat khusus di ICD-11, yaitu di chapter 26 yang berisi diagnosa sindrom yang merupakan diagnosa dari Chinese medicine. Wow, keren! Sepertinya kita perlu membedah apa isi dari chapter 26 tersebut. Bagaimana sahabat? Apakah juga punya keinginan yang sama? Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Bila sahabat suka dengan video ini, beri tanda like ya. Dan bila ada yang ingin didiskusikan, masukan, saran, silakan menulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!